Penyerangan Israel kepada Palestina yang terjadi selama 15 bulan lamanya sejak 7 Oktober 2023 telah memasuki babak baru. Perang dan tindakan genosida yang dilakukan Israel telah menghancurkan wilayah Gaza dan tepi barat Palestina hingga menewaskan masyarakat Palestina sebanyak 46.000 korban dan melukai lebih dari 111.000 orang. Pada 15 Januari 2025 lalu, Israel dan Hamas Palestina menyepakati gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Adapun kesepakatan gencatan senjata ini dijadwalkan berlangsung dalam 3 tahap pada 19 Januari hingga April 2025. Pada fase pertama kesepakatan gencatan senjata akan diberlakukan penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk di wilayah Palestina, pembebasan sandera warga Palestina, serta sejumlah besar bantuan kemanusiaan dan bahan bakar akan diizinkan masuk ke Gaza. Guna menjaga komitmen gencatan senjata antara Israel dan Palestina, Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera menyatakan, kesepakatan gencatan senjata harus dikawal untuk mewujudkan perdamaian yang adil bagi warga Palestina. Kita sambut dengan bahagia ada gencatan senjata 3 tahap. Tahap pertama 6 pekan atau 42 hari dan targetnya adalah permanen perdamaian dan ini wajib kita jaga. Yang kedua mengutuk Israel yang baru hari kedua sudah langsung melanggar, harus ada penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Pasca gencatan senjata disepakati, anggota BKSAP DPR RI Sukamta menyampaikan keprihatinannya atas masih terjadinya penembakan oleh Israel di wilayah Rafah terhadap anak Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen dan terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Untuk itu, Parlemen Indonesia mendesak agar kesepakatan gencatan senjata terus dikawal. Jadi walaupun sudah dilakukan gencatan senjata, ternyata perilaku Israel nafsu membunuhnya tidak berhenti. Oleh karena itu, kami mohon kepada pimpinan DPR dan sekaligus pemerintah untuk agar pemerintah Indonesia bekerja keras mengawal agar gencatan senjata ini bisa berjalan secara maksimum. Mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa menjadi modal bagi tercapainya Palestina merdeka. Terwujudnya gencatan senjata bagi warga Palestina tidak terlepas dari peran pemerintah dan Parlemen Indonesia yang satu suara dalam diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat mengajak seluruh negara di dunia untuk mendorong kemerdekaan Palestina secara de facto dalam menciptakan perdamaian dan keadilan yang mampu mencegah terjadinya kejahatan genosida. Ini momentum bagi kita Indonesia untuk mengajak seluruh dunia bagaimana kita mendorong betul-betul Palestina ini merdeka begitu. Akan ada juga nanti terjadi genosida berikutnya. Ini harus kita kawal gitu. Dan kita dorong Amerika dengan komitmennya kemarin mengucapkan gencatan senjata dan kemudian ketika Israel melanggar peraturan itu harus dihukum begitu. DPR RI berharap gencatan senjata Israel dan Palestina dapat berjalan tertib dan aman dan tidak terjadi lagi penyerangan terhadap warga sipil. Parlemen Indonesia akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional untuk melakukan mediasi dialog dan negosiasi untuk mencegah potensi pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.